Halo guys, kembali lagi di channel Fernida Developer. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial inventory di Unity. Di bagian ini kita akan membahas UI inventory. Dan UI-nya ditambahkan fungsi bisa mendrop item atau membuang item. Kemudian akan membahas cara bikin UI notifikasi bahwa objek yang diinteraksi membutuhkan item. Nah, untuk persiapan di sini saya sudah mempersiapkan 3 tekstur item, yaitu korek api, kunci, dan kunci gerbang. Dan mempersiapkan 1 tekstur slot item serta 1 audio suara mengambil item. Nah, lalu ini adalah daftar script yang akan dioperasikan atau diulik lagi. Yang pertama item, kedua item UI, ini bikin baru. Yang ketiga inventory, yang keempat item trigger, dan yang kelima request. Kita akan operasikan atau ulik bagian scriptnya dulu. Setelah bagian script beres, scriptnya akan diimplementasikan. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama dioperasikan itu adalah script item. Kita buka scriptnya. Di script item kita hanya menambahkan variabel sprite. Variabel sprite ini digunakan untuk gambar itemnya. Nanti gambar item diisikan ke variabel ini. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita akan bikin script item UI. Kita bikin item UI. Nah, item UI ini akan digunakan di objek atau tombol yang menjadi tombol-tombol item. Nanti kita tempelkan script ini. Oke. Karena ini adalah UI, berarti di sini tambahkan using Unity Engine UI. Kemudian hapus kedua metode ini dan tambahkan 4 variabel. Yang pertama variabel image, kasih nama item image, kemudian integer mindex, lalu inventory, dan satu lagi itu public bool isCanDrop. Lalu tambahkan method void drop. Nah, ini nanti dimasukkan ke tombol method dropnya. If isCanDrop false, maka return. Kalau misalnya si tombol ini tidak mempunyai item atau tidak muncul gambar item, maka tidak bisa mendrop item. Jadi pakai return itu agar codingan yang di bawah ini tidak dieksekusi. Kalau misalnya isCanDrop-nya ini false, kalau misalnya true maka bisa mendrop item. Nah, karena di inventory belum ada drop item, kita akan bikin drop itemnya. Kita close dulu. Nah, ada error bahwa di inventory belum ada drop item. Maka kita bikin drop itemnya di inventory. Kita buka. Bahkan public in maximal slot item. Nah, ini adalah maksimal slot item. Teman-teman bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan gamenya. Lalu di sini tambahkan variabel item UI yang bersifat array, item UI. Nah, kedua variabel ini saling berhubungan. Kalau misalnya variabel integernya 2, maka item UI-nya juga harus 2. Kalau misalnya 3, item UI-nya 3. Harus menyesuaikan. Oke, lalu kita bikin private void update. Di sini kita bikin pengulangan, yaitu for item UI length i tambah-tambah. Lalu di sini kita seleksi bagian item UI yang kurang dari jumlah item yang diambil oleh player.
Nah, kalau misalnya item UI-nya kurang dari jumlah item yang diambil oleh player, maka item UI bagian image itu sprite-nya diisi dengan sprite yang ada di dalam item yang diambil oleh player. Jadi kan kita sudah menambahkan sprite ya di codingan item, maka di sininya di bagian item image yang ada di item UI itu diisi dengan sprite yang ada di dalam sprite yang item image item UI. Lalu item UI, oh iya lupa, di sini pakai index ya. I item image enable true. Jadi kalau misalkan si player mengambil item, maka gambarnya akan true. Item UI atau muncul ya. Kemudian item UI mindex kita berikan dengan index. Lalu item UI lagi inventory this is can drop true. Jadi kalau misalkan ada itemnya, maka bisa di drop itemnya. Item UI, kalau misalnya else, berarti kalau else ini di tombolnya tidak ada item. Kalau misalnya tidak ada item, is can drop false, dan item UI-nya item image false, maka tidak muncul gambar item. Oke, seperti itu. Lalu kita bikin metode drop item. Di sini tambahkan public void drop item. Di sini isi dengan variabel integer mindex. Jadi untuk menyeleksi item yang akan dibuang itu oleh mindex ini. Di sini tambahkan instantiate resource load item objects. Nah, ini adalah folder prefab item objeknya. Jadi di sini sebenarnya namanya bisa apa aja, nama foldernya. Di sini saya namain item object aja. Lalu di sini panggil nama, ambil nama itemnya yang ada di item di sini aim name, lalu udah seperti ini sih. Jadi nanti teman-teman bikin folder resource, kemudian di dalam resource-nya bikin folder item objects, dan di item object itu tambahkan objek itemnya, dan objek itemnya ini harus sesuai dengan nama yang ada di script table object. Nanti diimplementasikan, saya kasih tahu lah. Di sini transform position, kemudian quaternion identity. Di sini kasih keterangan drop items mindex item name, drop item dengan nama bla bla bla, kemudian remove item. Nah, kalau misalnya itemnya di drop, maka item yang ada di player itu dihapus. Oke, seperti ini. Oh, di sini ada error bagian item UI. Oh, di item UI ini tidak memberikan indeks ya, kita berikan indeksnya seperti ini. Sudah. Kemudian kita akan ulik atau operasikan bagian item trigger. Nah, di item trigger kita akan menambahkan suara mengambil item. Di sini kita tambahkan variabel audio clip, text sound effect. Lalu di dalam on interact di sini cari objek yang namanya sound effect.
game object find sound effect, kemudian get component audio source. Nah, ini satu E-nya. Nah, cari game object yang namanya sound effect, kemudian ambil komponen audio source-nya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat game object sound effect. Game object sound effect ini adalah audio source untuk suara-suara efek. Lalu di bawah ini, di bawah inventory, tambahkan kondisi jika jumlah item yang ada di inventory lebih dari atau sama dengan inventory maksimal slot item. Jadi kalau misalnya jumlah itemnya sesuai dengan jumlah maksimal slot item, maka di sini kasih keterangan inventory is full, maka inventory penuh, return. Lalu di bawah add item inventory tambahkan sound effect play one shot text sound effect, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir itu kita akan menambahkan notifikasi bahwa objek yang diinteraksi harus menggunakan item. Nah, untuk menambahkannya di bagian script request, kita buka ya. Nah, karena kita akan menggunakan UI, di sininya tambahkan Unity Engine UI. Lalu di sini di bawah inventory tambahkan text, kasih nama text notification. Nah, kemudian di sini di bagian muncul notifikasi itu ubah dengan start coroutine. Di sini UI notification or. Lalu kita bikin enumerator UI notification, isinya itu variabel on request or. Lalu di bawahnya isi dengan text notification game object set active true, lalu text notification bagian teksnya itu diisi dengan or game object name membutuhkan item or requirement item aim name. Lalu di sini kasih waktu return new wait 4 second. Kita kasih waktu 5 aja. Lalu text notification game object set active false. Nah, yang terakhir itu kita tambahkan method private void start. Di sini text notification-nya dibikin false. False. Nah, seperti ini codingannya. Oke, setelah kita beres mengoperasikan semua codingan, kita akan implementasikan scriptnya atau codingannya. Nah, di bagian scriptable object, yaitu ini, 3 ini, bagian sprite-nya itu diisi ya. Nah, di sini ada sprite, gerbang key sprite-nya isi dengan key gate yang telah disediakan. Kemudian korek api diisi dengan korek api, lalu yang terakhir itu kunci. Kunci diisi dengan kunci. Oke, seperti itu. Lalu kita akan bikin prefab item triggernya. Di sini bikin dulu folder. Seperti yang saya bilang tadi, harus bikin folder resource. Kemudian di sini bikin item objects. Nah, di item objects di sini kita akan drag
3 item trigger ini ke dalam item objects. Tapi sebelumnya di item trigger itu harus menambahkan sound effect. Di sini tambahkan sound effect ketiga item trigger ini, kita seleksi. Lalu kita pilih sound effect-nya yang bagian backpack. Nah, kemudian is trigger-nya ini dicontreng ya. Oke, seperti itu. Lalu masing-masing dari nama mereka atau nama ketiga objek ini harus sesuai dengan nama yang ada di item scriptable object. Nah, item trigger ini berarti kunci 210 kita ubah namanya menjadi kunci 210. Lalu kunci gerbang ini namanya harus gerbang key. Ini tinggal kopikan aja di rename, kemudian ini kopikan dan taruh di sini. Kita save dan korek API ini kita ubah juga. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke item object dan kita prefabkan ke item object. Satu-satu ya. 1, 2, 3 seperti ini. Maka nanti teman-teman bisa mendrop item kalau misalnya item-itemnya sudah di prefab seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan bikin UI itemnya. Kita tambahkan canvas, kita pilih UI, kemudian di sini ada canvas. Di dalam canvas itu bikin create empty object. Di sini kasih nama list item. Lalu di list item ini tambahkan grid layout group. Nah, ini sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan ya untuk posisi itemnya. Tetapi saya akan posisikan itemnya seperti default ini aja. Oke, setelah bikin list itemnya, kita tambahkan di list itemnya itu image. Kita pergi ke UI dan image. Ini kasih nama item. Jangan lupa di source image ini ubah menjadi slot item. Mana slot item? Nah, yang ini, yang inventory. Kemudian tambahkan item UI, script ya, item UI. Nah, item image nanti di sini aja. Lalu tambahkan button. Button ini kita tambahkan fungsi yang dari script UI. Item UI-nya kita drag ke sini. Lalu no function-nya ini ubah menjadi yang ada di item UI itu drop. Oke, seperti itu. Lalu di objek item ini tambahkan UI lagi, kemudian image. Tetapi ini image-nya ukurannya diubah. Nah, bagian ininya kita klik, kemudian tekan Alt dan tekan yang bagian ini. Nah, seperti itu. Lalu di sininya ubah ukurannya menjadi 15, 15, 15, 15. Jangan 15. Kita beri 5 aja. 5, 5, 5. Seperti itu. Lalu di raycast target ini jangan dicontreng ya. Karena kalau dicontreng ini akan menghalangi tombol si itemnya. Nanti si tombol itemnya tidak bisa diklik gitu. Mesable juga ini tidak contreng juga. Lalu di item, tadi kan ada item image ya. Di bagian item UI, item image isi dengan image ini. Nah, seperti itu. Ketiga variabel ini tidak perlu dioperasikan karena sudah otomatis dari script. Oke, seperti itu. Lalu itemnya ini tambahkan satu lagi. Nah, jadi 2. Lalu kita posisikan, oh ya, ini kurang pantas ya tampilan UI-nya. Kita geserkan seperti ini agar ada jarak. 12.50, 12.5. Lalu kita posisikan si list itemnya di pinggir sini. Saya pengennya di sini. Caranya yaitu kita klik ini lagi, lalu tekan Alt, kemudian pilih klik yang pojok ini. Nah, seperti itu. Oh, ke bawah ya si itemnya.
Kalau ke bawah kita coba start cornernya ini ubah menjadi lower left. Nah, seperti itu. Lalu di bagian post X ini ubah menjadi 75 dan posisinya 75 seperti itu. Nah, kita sudah bikin item UI-nya, lalu kita bikin notifikasi UI-nya. Kita klik kanan di sini, kemudian klik bagian UI dan ada teks. Nah, di bagian teks ini namanya ubah menjadi notification. Lalu kita posisikan notification-nya di bagian bawah aja. Di sini, seperti tadi, kita klik ini, kemudian Alt dan klik yang bagian ini. Lalu kita besarkan ukurannya, kita posisikan di tengah, lalu recast targetnya dan mesh able ini tidak perlu dicontoh ini. Ubah warnanya menjadi putih, terlalu bawah, kita agak atasan dikit, 25, 35. Lalu di bagian ini nih, yang tadi ini salahnya, gak kayak gini, seharusnya pilih yang bagian ini. Kita klik, kemudian posisinya ubah menjadi 25, menjadi 55 aja atau 65 ya, 65, kemudian left nya kita berikan 25 dan right nya 25. Kita lihat di scene, oh masih nabrak ke bagian item UI, berarti kita tambahkan lagi menjadi 100, 102, 103, 150, 150 dan 150. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah bikin dua UI, yaitu item UI dan notification UI. Kemudian di bagian FPS ini kan tadi di inventory ada kelas item UI aja. Kita lock dulu inspektornya, lalu kita drag kedua item UI ini ke dalam item UI yang ada di inventory. Jangan lupa maksimal slot itemnya ini ubah menjadi 2, sesuaikan dengan jumlah UI itemnya. Lalu di bagian kita unlock dulu, di bagian kamera yang ada di player kan ada tadi kita tambahkan text notification ya. Nah, notification ini drag ke bagian sini. Oke, seperti itu. Kita akan coba untuk mainkan gamenya. Nah, di sini kita ambil korek api, ambil juga ini kunci gerbang, dan kita coba untuk interaksi pintunya. Door membutuhkan item kunci 210, kita tidak punya. Nah, ini item kuncinya. Kemudian di sini kita klik, maka muncul inventory is full di bawah tuh di konsol. Inventory full karena ya maksimal slotnya kita mempunyai 2, jumlahnya 2 gitu. Kita coba kesini kan itemnya dan berhasil, kemudian gunakan di obor, hasil, dan kita ambil lagi ini dan kita tekan di door, berhasil. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk mendrop itemnya. Nah, karena di sini tidak ada kursor ya, sedangkan si tombolnya ini harus ditekan dengan kursor. Maka di bagian movement, script movement yang player itu di bagian folder prefab, kemudian FPS, di sini ada movement. Nah, di bagian sini kita dikomenkan dulu bagian kursornya. Jadi nanti muncul kursor. Nah, ini ya. Kita coba mainkan. Nggak ada geledek guys. Nah, kita klik bagian ini, kemudian klik bagian gerbang key, kemudian kita klik tombolnya dan di drop itemnya. Kita coba korek api. Nah, seperti itu.
Ini tombolnya berlaku untuk game-game Android ya. Dan nanti di video selanjutnya nanti kita akan bikin projectnya untuk Android. Jadi gamenya juga kita tambahkan controller Android ya. Jadi sesuai dengan si tombol drop item ini. Jadi tinggal klik pakai jari. Nah, kita coba klik bagian gerbangnya. Gerbang membutuhkan item gerbang key, kemudian obor bambu membutuhkan item korek api, dan satu lagi itu door. Door membutuhkan item kunci 210. Oke. Nggak ada lagi ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah diikuti tutorialnya. Nanti di bagian part 4 kita akan ubah inventory-nya untuk Android. Nanti kita tambahkan controller Android di sini. Kalau misalnya ingin projectnya langsung jadi secara instan, teman-teman tinggal download asetnya atau projectnya di link deskripsi. Saya sudah taruh linknya. Kemudian setelah diterapkan, maka teman-teman tinggal open bagian sampel sheet, maka semuanya sudah jadi seperti ini. Oke, bila teman-teman ingin request tutorial, komen aja dulu di YouTube, nanti saya akan list sesuai dengan urutan waktu komennya ya. Jadi yang terlebih dahulu komen akan lebih dulu di urutan daftar kontennya. Oke, segitu saja dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bye-bye. See you in the next video.